malfunctionnya. Nah, pasti kita membutuhkan sesuatu untuk memperbaikinya, yaitu servisnya, garansinya, seperti itu. Nah, ini yang diperhatikan oleh konsumen, apakah dia ada seperti itunya, benefit-benefit atau manfaat-manfaat lainnya selain si produknya itu sendiri. Seperti itu. Seperti yang tadi saya contohkan untuk si Tiki, ini benefit lainnya ada pick up free service. Ini juga salah satu benefit jika kita menggunakan si Tikindo ini tadi. Oke. Yang selanjutnya ada aspek loyalty-nya atau loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Jadi ketika kita sudah memutuskan atau sudah menyukai suatu produk, memutuskan untuk menggunakan produk tersebut, otomatis kita setia terhadap produk atau merek itu. Nah, ketika ada barang lain atau produsen lain yang masuk ke pasar, yang menjajakan kepada kita produknya, produk yang sama dengan produk yang kita sukai, ada kemungkinan kita nggak akan melirik produk lain tersebut. Karena apa? Kita sudah setia terhadap salah satu produk tersebut. Seperti itu. Jadi, faktor kesetiaan itu juga akan sangat mempengaruhi. Karena ketika konsumen sudah percaya, ketika konsumen sudah menyukai sesuatu, kemudian dia akan setia untuk menggunakan produk itu tadi atau jasa itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah buyer readiness, itu adalah kesiapan pembeli. Nah, tahap ini dia mengacu pada kesiapan individu untuk membeli suatu produk yang berkaitan dengan proses adopsi individu tersebut terhadap suatu produk baru. Jadi seperti ini, meskipun kita sudah merancang suatu produk, merancang komunikasi pemasarannya sedemikian rupa sehingga pasti nggak akan ditolak oleh si konsumen, tapi ketika konsumen itu nggak ada uang atau nggak siap untuk membeli produk itu, ya produk kita nggak akan dibeli, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu aspek dalam behavioristik si konsumen. Untuk yang selanjutnya ada target. Ini merupakan tindakan mengevaluasi dan menyeleksi satu atau lebih dari segmen-segmen pasar yang akan dimasuki. Jadi seperti yang kita lihat tadi, di gambar yang tadi ya, ketika kita sudah mensegmentasi pasar-pasarnya berdasarkan kategori-kategori yang telah kita siapkan, kita melakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu untuk menyeleksi pasar mana yang akan kita benar-benar masuki. Nah, untuk melakukan proses evaluasi dan seleksi pasar tersebut, kita harus mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama, segmen pasar tersebut harus dapat diidentifikasi. Artinya pasarnya itu real. Pasarnya itu benar-benar ada dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi dia bisa diidentifikasi keadaan-keadaannya, entah daya beli masyarakatnya, entah demand-nya, entah jumlah pesaingnya dan lain sebagainya. Jadi si segmen pasar itu harus bisa diidentifikasi. Kemudian yang kedua, apakah segmen pasar tersebut telah mencukupi berdasarkan ukurannya. Jadi kita harus mempertimbangkan besar kecilnya pasar ketika kita ingin memasukkan produk kita. Jangan sampai kita salah masuk pasar. Kita memproduksi sesuatu yang besar, tapi kita masuk ke pasar yang kecil. Atau kita memproduksi sesuatu yang kecil, kita masuk ke pasar yang besar. Nah, itu kita salah sasaran. Jadi pasar itu harus sesuai
berdasarkan ukurannya. Dan yang ketiga, segmen pasar tersebut harus stabil atau tumbuh, jangan sampai stagnan. Dalam artian gini, kalau pasar itu nggak tumbuh, otomatis barang kita juga akan nggak tumbuh, nggak akan akan stagnansi terus, akan tetap terus, bahkan malah akan jatuh. Dia nggak akan ada namanya pertumbuhan. Nanti kita akan bahas tentang daur daur hidup untuk produk. Jadi si pasar itu dia harus mobilitasnya tinggi. Dia harus istilahnya pasarnya itu pasar yang aktif. Minimal lah dia stabil. Dan kalau bisa dia pasar yang terus bertumbuh. Meskipun sebelumnya dia pasar kecil, tapi kalau di dalamnya itu ada keaktifan sendiri, proses di dalamnya itu dia berkembang dengan baik, maka dia akan bertumbuh seperti itu. Nah, yang terakhir, segmen pasar itu harus dapat dimasuki dari sudut media dan biaya. Ini ada kaitannya dengan mencukupi berdasarkan ukurannya. Jadi kalau kalau produk kita kecil, sedangkan dia masuk pasar yang besar, yang identik dengan persaingan yang sangat ketat, otomatis kita membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Nah, kita harus memperhatikan itu. Ingat yang kemarin tentang budget. Jadi untuk dalam membuat atau dalam merencanakan komunikasi pemasaran, kita harus mempertimbangkan budgetnya. Nah, kok diam semuanya ya? Apakah masih ada? Saya ngomong sendiri nih. Halo. Oke, makasih. Nah, selanjutnya positioning. Positioning ini merupakan tindakan nyambi. Nyambi apa? Makan. Baru makan malam. Oh, nyambi kerja. Aduh, jadi nggak enak nih. Oke, positioning ini merupakan tindakan yang merancang penawaran dan citra perusahaan. Jadi dia positioning ini fokusnya dalam merancang penawaran dan citra perusahaan, sehingga bisa menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berbeda dalam benak pelanggan sasarannya. Nah, dalam melakukan tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan ini, kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang antara lain, yang pertama itu adalah positioning by attribute. Ini artinya kita melakukan tindakan tersebut, tindakan positioning ini berdasarkan ciri-cirinya. Nah, dengan cara apa? Mengaitkan sebuah produk dengan suatu ciri. Jadi seperti ini. Contohnya apa ya? Oke. Handphone. Tiap handphone mempunyai ciri-ciri masing-masing jika dia ingin menjadi produk yang unggul. Seperti iPhone dia ada OS sendiri, iOS. Kemudian Samsung, meskipun dia sama-sama Android, tapi dia juga memiliki prosesor sendiri. Nah, dia masing-masing produsen dari HP itu mengenalkan produknya dengan kekhususan, dengan cirinya sendiri. Nah, dia itu seperti itulah yang namanya merancang penawaran dan citra perusahaan berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian yang kedua ada positioning by use or application, atau berdasarkan penggunaan atau penerapannya. Nah, ini contohnya di modul itu bisa dilihat, misalnya mie ya, ini ada mie gelas. Meskipun sama-sama mie, tapi mie gelas mempunyai keunikan sendiri dari mie yang lain, katakan seperti itu.
Dia cepat saji, murah dan cepat saji. Karena apa? Tinggal dikasih air panas saja udah beres. Kita nggak perlu kompor dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu positioning berdasarkan penggunaannya atau penerapannya. Dan meskipun juga mie gelas ini ada kompetitor-kompetitor yang lain, katakan seperti Popmie atau sekarang mie sedap ada juga yang cup. Tapi sepertinya mie gelas masih menjadi mie yang murah dibanding kompetitor-kompetitor yang lain. Yang memang dilihat juga dari banyak tidaknya, besar tidaknya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada positioning by product user atau dia pengguna produk itu sendiri. Nah, maksudnya apa? Di sini kita ada barang yang namanya barang superior. Selera rakyat udah nggak ada. Selera rakyat itu yang apa ya? Oh, mie. Itu namanya mie. Oh, nggak tahu. Jadi di sini saya lanjutkan ya. Yang positioning by product user. Jadi kita kan nggak hanya ada barang kebutuhan sehari-hari, tapi kita juga ada barang superior, katakan seperti itu, atau barang-barang mewah. Nah, produsen barang-barang mewah akan memasarkan produknya hanya ke orang-orang yang memang benar-benar meminati dan daya belinya bisa menjangkau barang-barang mewah tersebut. Jadi, dia akan melihat, oh ya, konsumen ini bisa menjangkauku atau enggak, seperti itu. Jadi dilihat konsumennya, dilihat apakah konsumennya bisa, apa konsumennya suka, seperti itu. Itu positioning by product user. Apa ya sowang itu? Kemudian di sini ada positioning by product class atau dari kelas produk. Ini di mana produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori atau kelas produk. Jadi seperti contohnya ini ada di modul, misalnya kita memiliki beberapa jenis margarin. Nah, margarin-margarin tersebut itu merupakan kategori ya namanya, merupakan kategori atau kelas dari mentega. Atau di sini ada energen. Energen ini dikategorikan sebagai minuman sarapan instan. Nah, seperti itu. Jadi dia memposisikan dirinya berdasarkan kelas-kelas produknya. Dan yang terakhir, positioning by competitor atau berdasarkan pesaingnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meyakinkan konsumen bahwa suatu merek lebih baik dari merek yang lainnya untuk ciri-ciri tertentu. Seperti yang saya jelaskan kemarin, komunikasi pemasaran seharusnya bisa menjaga hubungan baik dengan pihak lain kan. Dan itu termasuk pula pihak lain itu juga termasuk kompetitornya. Nah, di sini kenapa disebutkan kita bisa melakukan positioning berdasarkan pesaing sehingga konsumen bisa membandingkan. Nah, jadi kayak gini, jika kalian lihat di berbagai iklan, entah itu media massa, entah itu iklan di televisi, meskipun ada iklan yang membandingkan produknya dengan produk lain, tapi dia nggak pernah sebut merek. Karena itu salah satu etika bisnisnya. Untuk menjaga hubungan baik, mereka nggak pernah sebut merek. Meskipun mereka memperlihatkan ada produk lain yang kualitasnya jauh di bawah produk kita, tapi dia nggak pernah sebut merek. Nah, itu untuk menjaga hubungan baik dengan si kompetitor. Sebenarnya saya ada salah satu iklan yang ingin saya perlihatkan tentang ini tadi, tentang yang positioning by kompetitor sama yang kemarin untuk menganalisis komunikasi pemasaran untuk menjaga